Ada yang bertanya apa hukum mengqasar salat? Wajib atau tidak ketika safar? Ini letak silap pendapat di kalangan para ulama. Banyak para ulama bahwa mengqasar salat itu tidak wajib. Pendapat mayoritas ulama. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa bagi musafir kalau dia salat sendiri dan tidak ada maslahat untuk dia menyempurnakan salat, maka dia wajib untuk mengqasarnya. Sebab asal pada salat adalah diringkas. Berdasarkan hadis, "Qur'atis salatu masna masna, ukirrat fil hadar, ukirrat fil hadar, wa zidat fil safar." Sungguhnya salat itu diwajibkan dua-dua. Kemudian kewajibannya dibiarkan di waktu safar dan ditambah di waktu mukim. Ya. Berapa batasan hari muqassar yang mendatangi sebuah daerah dan tidak niat mukim? Kalau dia di daerah tersebut dengan keperluan yang bisa diprediksi berapa hari selesainya, maka paling lama dia menjamak muqassar itu 4 hari saja. Nah, adapun kalau dia ke sebuah tempat dia tidak tahu berapa lama hajat yang keperluannya di tempat itu, maka dia tetap boleh mengqasar dan menjamak panjang, dia tidak tahu berapa lama hajatnya. Seperti keadaan para sahabat yang menjamak salatnya 2 bulan di suatu peperangan karena menunggu. Apa di sebagian riwayat 6 bulan ya, di satu peperangan karena menunggu salju yang apa? Salju cair. Ingin menyeberang ke sebuah tempat, menunggu salju yang cair, atau mereka menunggu penantian yang tidak bisa ditentukan berapa lama. Dan mereka menjamak salat dengan jumlah yang lama. Jelas ya? Tapi kalau dia pastikan berapa hari, maka paling lama 4 hari ya. Jamak dan muqassar. Ini ada yang bertanya tentang doa keselamatan dan pengobatan. Katanya sesuai dengan surah An-Nur ayat 35. Doanya astagfirullahaladzim 3 kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar 3 kali, Allahumma ya man nurun ala nur. Kemudian niat, lalu la haula wa la quwwata illa billah, Al-Fatihah. Yang surah An-Nur ini cuma satu kalimat itu aja, nurun ala nur, itu yang di surah An-Nur. Yang lainnya bukan di surah Nur. Tapi ini buat-buatan. Jelas ya? Kalau doa, dia ingin mendoa seperti ini, tidak boleh dia khususkan. Tapi kalau dia seorang misalnya ingin doa pribadi saja, dia doa untuk dirinya, kadang dia baca ini, tidak ada masalah. Sebab tidak ada dari konteks doa ini yang mengandung makna kesyirikan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jadikan sebagai panutan, tuntunan, itu adalah perkara baru dalam agama. Sebab Nabi tidak mengajarkan seperti ini. Nah, orang tua kami meninggal sementara masih memiliki utang puasa 4 hari pada saat sakit. Pertanyaan, apakah ahli waris yang mengqadha puasanya? Kalau 4 hari ini tidak ditunaikan oleh orang tua dan orang tua sudah memiliki kesempatan untuk menggantinya, barulah diqadha. Misalnya di bulan Ramadan, orang tuanya sakit misalnya 4 hari. 4 hari terakhir di bulan Ramadan. Terus sakit sebulan. Belum pernah sembuh, setelah itu meninggal. Nah, seperti ini tidak diqadha. Sebab dia belum ada kesempatan. Masih tetap sakit. Tapi kalau di akhir Ramadan dia sakit 4 hari tidak puasa. Setelah itu dia sembuh di bulan Syawal, sembuh di bulan Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah dia meninggal. Maka di sini wajib atas ahli warisnya untuk apa? Membayar qadha untuk 4 hari. Berdasarkan hadis Aisyah, man mata wa alayhi siyam, faman waliyuhu. Siapa yang mati dan dia ada tunggakan puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Apakah diganti dengan fidyah? Karena waktu dia sakit tidak puasa. Nah, fidyah itu bukan di sini tempatnya.
Apakah boleh menghajikan orang tua yang meninggal sementara kami sendiri belum haji? Yang menghajikan itu adalah orang yang hendaknya ini sudah haji. Nah, disyaratkan karena seorang pernah dia bertalbiyah, dia berkata labbaik Allahumma syukruna. Ya Allah, ini talbiyah saya peruntukkan untuk syukruna. Maka Nabi bertanya, apakah kamu sudah haji? Kata orang itu belum. Kata Nabi, kalau begitu, kamu haji dahulu, kemudian kamu hajikan untuk syukur. Kiranya, karena itu disyaratkan. Ya. Seorang yang menghajikan, dia haji dahulu. Tapi berkaitan dengan orang yang meninggal, orang yang meninggal itu, kalau dia punya harta warisan, dan dia belum haji, maka belum haji ini, itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka sebelum harta warisannya dibagi, dikeluarkan dulu hak-hak. Hak Allah dikeluarkan, hutang hajinya dikeluarkan, dan hutangnya kepada manusia dikeluarkan. Sebagaimana hutang kepada manusia dia bayar sebelum dibagi warisan, maka hutangnya kepada Allah juga dia bayar. Dikeluarkan dari hartanya jumlah yang cukup untuk seseorang menghajikan si mayit. Jelas ya? Tapi dia cari orang yang sudah haji, yang memenuhi syarat, dia sudah haji. Nah, apakah saat melaksanakan haji disalankan niat untuk orang tua juga? Jawabannya nggak boleh. Haji itu untuk satu orang saja. Satu kali haji untuk satu orang. Kalau dia haji untuk dirinya, untuk dirinya. Dia haji untuk orang tuanya, untuk orang tuanya. Nggak boleh digabungkan untuk orang lain. Jelas ya? Dan ini dari kekeliruan di bagian masyarakat. Sampai ini dijadikan bisnis oleh sebagian orang. Saya mau haji tahun ini. Siapa ingin dihajikan? Dia kumpul 100 orang. Dihajikan. Satu orang menghajikan 100 orang. Maka ini jadi pekerjaannya. Daripada kerja 1 tahun, mending dihajikan 100 orang. 1 kali setahun, setelah itu istirahat. Untuk 1 tahun. Ini pekerjaan sebagian orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya ketakwaan. Apa hukumnya sholat dengan sarung tanpa celana? Kalau sarungnya tebal, tidak transparan, kemudian lebar, tidak ketat, tidak membentuk aurat, dan sarung itu menutup auratnya, tidak ada masalah. Nah, apa perbedaan antara bala dan fitnah? Ya. Kalimat bala dan fitnah, 2 kalimat yang mengandung makna ujian. Mengandung makna ujian. Ya. Dan ujian ini kadang bermakna ujian petaka untuk seorang hamba, dan kadang ujian bermakna hal yang mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa. Nah itu para nabi mendapatkan bala. Ya, mendapatkan bala untuk mengangkat derajat mereka. Nabi bersabda, "Syaddul nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling besar balanya adalah para nabi. Kemudian semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Dan fitnah juga demikian. Ada fitnah yang baik dan dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Iya. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Ya, disebut sebagai fitnah. Allah firman secara umum, ya ayyuhalladzina amanu wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Apakah termasuk kejelekan jika seorang penuntut ilmu atau seorang alim mencari harta untuk keperluan dakwah? Iya. Kalau dia mencari harta untuk keperluan dakwah, itu artinya dia mencari bukan untuk keperluan dirinya pribadi.
Tapi dia cari untuk keperluan orang lain, keperluan umat. Dan itu adalah hal yang terpuji. Adalah hal yang terpuji. Ya. Di sini ada satu masalah yang kurang dipahami oleh sebagian orang. Kurang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang itu menganggap bahwa kalau misalnya ada sebuah pondok pesantren, kemudian menawarkan kepada orang lain, dan orang itu menyumbang, itu dianggap meminta-minta. Nah, ini pemikiran yang fisik dan keliru. Orang yang berucap seperti itu jahil terhadap makna hadis dan bagaimana ucapan as-salaf. Dasarnya karena mereka orang yang tidak memahami bahwa di dalam pembahasan itu ada namanya pembahasan masalah, meminta. Ada pembahasan syafaat. Syafaat ini artinya ya merekomendasi. Yang ketiga ada pembahasan at-ta'awun. Kalau menolong. Kalau menolong ada di dalam Al-Quran perintahnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Iya. Syafaat banyak perintahnya di dalam hadis Nabi. Bahkan dia adalah amalan yang sangat besar. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Isfa'u fatu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Ya. Orang ada hajat, ada keperluan. Dia ada hajat, ada keperluan. Dia datang ke saya. Saya katakan saya tidak punya apa-apa untuk membantu. Tapi saya bisa arahkan kepada orang yang bisa bantu kamu. Maka saya telepon kepada si Anu. Si A, tolong, ini ada si Fulan, dia perlu bantuan. Ya, tolong dibantu. Ini baik atau tidak? Ini yang disebut syafaat. Itu yang dikatakan oleh Nabi tadi apa? Berilah syafaat, kalian akan apa? Mendapat pahala. Ya. Jelas? Dan ini adalah hal yang dikerjakan oleh para ulama. Kalau ini dianggap meminta-minta, berarti ulama kita itu semuanya peminta-minta. Na'udzubillah. Disebutkan oleh As-Subuki di Tabaqat Asy-Syati Al-Kubra sebuah kisah. Iya. Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala al-Hambari, beliau datang ke negeri Naisabur. Ya, menjumpai Yahya bin Yahya At-Tamimi an-Naisabur. Dan Yahya bin Yahya ini seorang imam besar, guru Imam Muslim. Yahya bin Yahya, ulama terkenal dan disegani di masanya. Ishaq bin Rahawai datang kepada Yahya bin Yahya. Dia berkata, ada Ishaq bin Rahawai di Malu ya? Tidak ada yang tidak kenal Ishaq bin Rahawai. Kalau ada yang kenal Ahmad bin Hanbal, itu kedudukannya sama dengan Ishaq bin Rahawai. Iya. Rekannya di dalam menuntut ilmu. Selepannya. Ishaq bin Rahawai mendatangi Yahya bin Yahya. Dia berkata bahwa saya punya utang banyak. Tolong tuliskan untuk saya surat kepada gubernur Al-Amir Abu Tahir agar saya dibantu dalam utang-utang saya. Maka Yahya bin Yahya rahimahullah beliau menulis bahwa Ishaq bin Rahawai adalah seorang dari ahli hadis, dia perlu ini dibawa ke Abu Tahir dan diberikan bantuan. Selesai. Ini kisah harus menjadi pelajaran. Berarti Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai dua-duanya sedang minta-minta. Ya? Karena tadi saya katakan ini pemikiran fisik dari sebagian orang. Kalau semua ahli ilmu, orang yang berilmu dianggap seperti ini dengan sangkaan yang dia hinakan seperti itu, di mana kedudukan orang yang berilmu? Dia akan merusak. Beda kalau dia minta untuk dirinya sendiri. Dia minta untuk kepentingan pribadinya. Itu adalah hal yang dicela. Itu adalah hal yang dicela. Sebagian orang lain, lagi ada yang menjadikan buku guru kami Syekh Mukbil sebagai alasan. Syekh Mukbil rahimahullah beliau menulis buku Damul Mas'alah. Judulnya. Celahnya meminta-minta. Mereka jadikan buku ini sebagai ya terjemah dalam bahasa Indonesia secara global, dilarang meminta-minta. Semua itu tadi disebut apa? Meminta-minta. Padahal saya tadi bagi 3 permintaan.
Ada namanya apa pertama tadi? Syafaat. Yang kedua ada namanya ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga ada namanya meminta. Meminta itu saja, meminta. Dan seluruhnya diharamkan. Dan seluruhnya diharamkan. Ada hal-hal yang dibolehkan di dalam hadis. Seperti dalam hadis Qabithah. Iya. Seperti dalam hadis Qabithah. Sebutkan beberapa golongan yang dibolehkan meminta. Kondisi darurat. Dan semuanya diharamkan. Karena itu orang yang memutlakkan, meminta-minta itu tercela ini dari kekeliruan pemahaman. Jahil terhadap, apa namanya? Dasar-dasar syar'i, pokok-pokok syar'i dalam agama kita. Dan alhamdulillah, buku itu Damul Masalah. Kita baca pada Syekh Mukbil. Saya hadir dari awal sampai akhir. Saya nggak pernah memahami seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ya. Syekh memang mendidik kita untuk mempunyai jiwa yang mulia. Supaya tidak menghinakan dakwah. Dengan terlalu banyak, apa namanya, untuk meminta untukmu. Tapi beliau sendiri, untuk masalah ini, beliau memberikan rekomendasi. Saya masih di Yaman, Ustaz Hayat baru pulang ke Indonesia. Beliau di awal kali merintis banyak kesulitan. Maka saya datang ke Syekh Mukbil untuk beliau menulis. Syekh tuliskan bahwa apa namanya ini adalah seorang murid yang mustafid. Ya, dia sekarang sedang mendirikan pondok pesantren. Tolong dibantu kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat terbuka untuk orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Ini berarti Syekh menulis untuk apa? Meminta-minta di istilah orang yang kebaikan. Itulah tadi saya katakan. Jadi orang kalau tidak mengerti paham-paham dari pemahaman agama, dia tidak akan paham. Sebenarnya apa yang disebut yang minta-minta? Karena itu dilihat. Kalau dia dari hal yang baik untuk dakwah untuk orang lain dia meminta, itu bukan meminta namanya syafaat, memberi syafaat. Nabi pernah duduk di sebuah majelis. Beliau berkata kepada para sahabatnya, beliau memberikan anjuran untuk bersedekah. Kemudian beliau berkata, siapa yang ingin bersedekah untuk si fulan? Dia tunjuk si fulan di majelis. Ini apa ini? Nabi meminta kepada para sahabat supaya memberi sedekah kepada siapa? Si fulan ada di majelis. Ya. Maka terlihat orang-orang diam. Kemudian berdiri satu orang. Kemudian memberi orang yang ditunjuk oleh Nabi. Lalu ikut orang yang lain juga memberi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila." Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya. Ini riwayatnya di Sahih Muslim. Kalau ini meminta-minta, berarti Nabi juga mengajari apa? Minta-minta. Karena itu, sekali lagi, ya, ilmu itu diambil dari ahlul ilm, dari orang-orang berilmu. Bukan dari orang yang bicara sembarangan. Bukan dari orang yang bicara sembarangan. Tidak, dia tahu apa yang keluar dari kepalanya. Nah ini membahayakan sekali. Nah itu saya sering mendengar kalimat-kalimat ini. Bahasa. Apa namanya, seorang penuntut ilmu dimintakan orang lain, jangan meminta-minta. Ini hal yang keliru. Dan ada etika-etika umum memang. Hendaknya dijaga. Ada etika-etika umum, hendaknya dijaga. Dan secara pribadi, kalau kita melihat kepada orang misalnya, orangnya adalah orang yang terbuka kebaikan, saya masalah berbicara dengannya, sebab dia orangnya terbuka yang kebaikan. Dan orang yang menghargai ilmu, tidak apa-apa. Tapi orang yang tidak menghargai ilmu, tidak layak kita berbicara tentang hal yang seperti itu. Sebab tidak ada manfaatnya. Oke. Itu yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah di dalam hal ini. Karena itu beliau sendiri, di dalam urusan pondok pesantrennya, dia berbicara kepada sebagian orang untuk memberikan bantuan pada orang yang beliau kenal. Dan orang yang memang beliau tahu bahwa ini orang-orang yang memuliakan ilmu agama dan menghargai ahli ilmu. Ada pun orang-orang yang beliau tidak kenal, ditawari pun beliau diam saja dan tidak mengambil. Nah, dan untuk yang seperti ini itu banyak terjadi. Orang-orang yang memberikan tawaran-tawaran, membangun bangunan-bangunan, banyak yang tidak pernah. Sebab dasarnya kita tidak tahu apa yang diinginkan di belakangnya. Karena itu, seorang penuntut ilmu hendaknya melihat keadaan kondisi dan hendaknya setiap orang itu bersangka
dengan sangkaan yang baik. Jangan berjelek sangka. Dan setiap orang ada kewajibannya. Kewajibannya adalah belajar dan menuntut ilmu. Ya. Bukan bersuudzon. Bersuudzon itu adalah dosa. Apalagi terhadap ahlul ilmu. Terhadap orang yang berilmu. Ada orang yang berilmu itu ada hal yang keliru pun, itu kita tutupi. Bukan untuk menutupi aib si ahlul ilmu ini. Tidak. Tapi untuk menjaga kemuliaan ilmu. Betul, ahlul ilmu ini salah, keliru. Dia dalam kekeliruannya. Tapi kalau kita sebarkan kekeliruannya, itu akan memberikan dampak seorang berjelek sangka terhadap ilmu agama, maka harusnya itu tidak diungkap dan disebarkan. Dijadikan sebagai nasihat antara dia secara pribadi dinasihati, bukan dibeberkan. Yang dari fikih hendaknya dipahami. Dari fikih hendaknya dipahami. Bagaimana seorang penuntut ilmu menyikapi perselisihan para ulama? Ya. Ini untuk pertanyaan ini saya pernah menulis sebuah faedah dari Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah. Baru beberapa hari kemarin saya baca lagi di buku catatan saya. Di file catatan saya ada faedah itu saya pernah tulis. Imam Az-Zahabi berkata, Al-ulama'u ikhtalafu fil masail al-kibar wa al-shighar. Para ulama itu berselisih dalam banyak permasalahan. Permasalahan besar dan permasalahan yang kecil. Kemudian kata beliau al-ma'sum, orang yang terselamatkan di perselisihan adalah siapa yang laja'a ila kitab wa sunnah. Orang yang dijaga adalah siapa yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah wa tarki ma la ya'nihi, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi. Ya. Dan seterusnya dari ucapan beliau rahimahullah. Kalimat yang indah bagi siapa yang masuk di dalam hal yang seperti ini. Dan seorang penuntut ilmu kalau dia baru belajar, nggak usah sibuk-sibuk masalah silang pendapat. Kapan dia mau belajar? Dia mau mendapatkan ilmu. Hah? Nah, kalau baru dia duduk, dia sudah sibuk. Jangan berkata begini, sini berkata begini. Sibuk dengan urusan. Baca Al-Fatihahnya saja belum beres. Kemudian, bahasa Arabnya saja masih dipertanyakan. Akhirnya, menjatuhkan orang ke dalam hal-hal yang tidak benar. Ini ada kalimat-kalimat yang bagus. Ada yang berkata, saya sekarang tidak percaya lagi sama ulama. Ini orang yang berucap seperti ini, adalah orang yang berada di bahaya yang sangat besar. Nah, kalau dia bukan seorang munafik yang dikenal kemunafikan, sebab dia benci kepada para ulama itu hanya kaum munafikin. Karena itu dari ucapan kaum munafikin disebutkan di surat Taubah, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, kami tidak melihat seperti qurra kita itu, orang-orang yang berilmu gitu. Mereka lebih besar perutnya, lebih cepat untuk makan dan seterusnya. Ya, kelas. Itu sifat kaum munafik. Juga yang berkata jumhur ulama adalah salah satu bentuk demokrasi. Itu ucapan orang jahil ya. Jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama berpendapat. Itu di bidang fikih adalah penguat. Salah satu bentuk yang menyebabkan seorang menguatkan dalil. Kalau misalnya ada dalil, para ulama berselisih, semuanya punya dalil, tapi kebanyakan ulama berpihak pada salah satu dalil, maka kebanyakan ulama tentunya lebih kuat daripada satu orang. Ini bukan demokrasi. Demokrasi itu hukumnya yang diambil bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ini perselisihan dibangun di atas dalil. Kemudian dalam demokrasi semuanya ikut. Orang jahil, orang yang berilmu. Ini silang pendapat dalam ulama, di kalangan para ulama. Karena itu, naudzubillah, ini juga ucapan dari ucapan yang tidak keluar dari lisan seorang muslim yang baik. Belajar tidak perlu duduk di depan guru, cukup pakai hati, baca buku, dengar kaset. Kalau dia belajar, dia hanya belajar saja.
baca buku, dengar kaset, pakai HP, dengar dari guru langsung di majelis, itu adalah hal yang bagus. Kemudian jangan sibuk-sibuk dengan urusan yang lain. Kalau dia belajar bagus. Dan kalau dia belajar nanti dia akan lupa gaya belajarnya. So, kalau dia sudah belajar, ilmu yang dia belajar itu mengarahkan dia kepada yang lebih baik. Nah, dan ilmu itu diambil oleh para sahabat dari mulut guru. Semua yang mengambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah mewariskannya kepada para sahabatnya. Ilmu itu warisan, disebut warisan. Dan warisan itu diambil. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan atau emas atau perak, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Kata Nabi, siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil dengan apa? Dia telah mengambil dengan bagian yang besar. Dia ambil. Ya, bukan dia tunggu. Jelas ya? Karena itu suatu hari Abu Hurairah mendatangi sebuah pasar. Dia berkata kepada penduduk pasar, wahai penduduk pasar, betapa ruginya kalian di sini. Di sana warisan Nabi di masjid dibagi dan kalian duduk di pasar. Bubar orang-orang di pasar, langsung lari ke masjid semua. Ya. Dan Abu Hurairah tetap menunggu di pasar. Sebab dia tahu sebenarnya orang-orang ini pasti balik. Ya. Begitu orang-orang yang sampai di masjid, dia hanya lihat di masjid ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang belajar, sebagainya. Setelah itu balik orang-orang ke pasar, dia berkata, Abu Hurairah, kami sudah ke masjid, tidak ada warisan yang dibagi. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Ada orang begini dan begini, ada orang baca Al-Quran, orang belajar dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi yang dibagi. Jadi anggap warisan itu duit. Ya, harta benda yang ditinggalkan. Tidak pernah mereka berpikir bahwa ilmu ini adalah warisan para Nabi dan para Rasul. Iya. Ini juga dari salah satu titik yang menunjukkan keutamaan ilmu. Siapa yang menjadi mahram bagi istri dari keluarga suaminya? Menjadi mahram dari keluarga suaminya adalah bapak mertua dan kakek mertua. Setiap laki-laki siapa? Jelas ya? Kita menjadi mahram. Selain daripada itu, ya, itu tidak dihitung sebagai mahram. Nah, jam 5 ya, sampai sedikit. Sudah selesai ya. Yang tambah lagi pertanyaan. Apa hukum menggunakan alat kontrasepsi dengan maksud agar jarum kehamilan tidak terlalu dekat? Ya kalau ada masalahnya bagi dia, tidak ada masalah. Kalau misalnya dia mengatur jarak karena khawatir dia tidak mampu mengurus seluruh anaknya, berat, hal yang membuat dia membahayakan dirinya atau anaknya, maka tidak ada masalah dia menggunakannya. Tapi dengan syarat, dia menggunakan alat yang direkomendasi oleh dokter yang ahli. Syarat yang kedua, tidak mengganggu siklus haid. Tidak mengganggu siklus haid yang padanya. Apa yang harus dilakukan jika kita membayar hutang kepada yang tidak diketahui keberadaan? Kalau dia berhutang kepada seorang yang tidak diketahui di mana keberadaannya, langkah yang pertama dia berusaha mencari. Kalau dia tidak dapatkan, maka hendaknya uang itu dia sedekahkan. Dia sedekahkan untuk pemilik uang tersebut. Tapi kalau disedekahkan, apabila pemiliknya suatu hari dia ketemukan, maka dia katakan kepada pemiliknya, uang kamu saya sudah sedekahkan. Kalau kamu ridho saya sedekahkan, tidak ada masalah. Kamu tidak ridho saya bayar kembali. Saya bayar kembali. Dia bayar kembali dan apa yang disedekahkan itu menjadi apa? Jadi milik dia. Jelas ya? Dan penyalurannya kalau dia sedekahkan, dia salurkan dalam hal-hal yang paling baik. Cari saja hal yang paling baik. Penyalurannya, seperti itu dia niatkan untuk orang tertentu. Tidak ada masalah. Apa nasihatnya untuk para pemuda?
Yang pertama adalah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang itu hendaknya sibuk dengan ilmu agama. Kemudian yang ketiga, setiap orang menjadi berkah dimanapun dia berada. Jadi kunci kebaikan, penutup pintu kejelekan. Dan yang keempat, hendaknya setiap orang itu menjadi kebanggaan di dalam masyarakat dan agamanya. Oke. Dan yang kelima, jadilah sebagai seorang hamba yang selalu menghindarkan diri dari perkara yang tidak bermanfaat. Yang kita tidak ditanya tentangnya di alam kubur, juga tidak dan kalau kita bersibuk di dalamnya akan memberatkan. Iya. Pertanyaan pada hari kiamat. Apa hukum menggunakan kondom? Ya, ini bentuknya dari menghindari perjalanan kehamilan. Itu tadi dilihat kepada alasan penggunaannya, Pak. Alasan penggunaannya. Nah, apabila orang tua kita telah meninggal, apakah ada doa khusus untuk mereka diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, tidak ada doa khusus. Yang maksudnya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya. Dia doakan umum untuk orang tua yang apakah masih hidup maupun telah meninggal. Banyak sekali doa-doa yang bisa dibaca. Ada doa dari Al-Quran, ada doa dari hadis. Dan bisa dia rangkai dari dirinya sendiri. Dia doakan kebaikan untuk dirinya. Ya Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala waktu dan kesempatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman kepadanya, orang yang punya semangat dalam mempelajari ilmu agama. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipapahkan di atas keislaman dan dari sunnah Rasulullah. إلى ذلك المكان